Ini kan akan memberikan contoh yang luar biasa kurang bagus ya menurut aku ya. Jadi selama itu bukan koridormu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk pembelaan defend lah. Jadi karena gini loh, semua tuh pasti ada tracknya. Kan nggak mungkin kan sekarang yang namanya polisi itu langsung tembak maling. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan nama Opini Plus ya. Untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai suatu berita ya, bahwasanya ada seseorang aparatur negara yang memang dia itu terlibat dalam suatu musyawarah dengan warga dan dia juga memberikan bantuan juga, tetapi di sini malah yang bersangkutan itu mendapatkan sanksi seperti itu. Dan dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada Surya sama Kanita seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut saya ini ya, Mas Surya ya, yang namanya aparatur secara fungsinya dan memang dia itu menjalankan fungsi selaku aparat negara. Tetapi kenapa kok dia itu tiba-tiba rela memberikan semacam bentuk mediasi ataupun bantuan terhadap orang warga? Karena kalau saya lihat dalam peta tersebut itu dia ini memiliki rasa sosial yang ibah karena melihat ada seseorang yang memang haknya itu dirampas oleh pihak lain seperti itu, dan di sini orang tersebut itu meminta bantuan aparatur negara ini. Nah, kenapa kok ada sanksi? Nah, di sini kalau saya lihat itu pertama karena memang dia mungkin ya itu lupa untuk membicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan dia. Dan kalau yang namanya aparatur negara kan mesti ada izinnya untuk dia itu membantu masyarakat sipil ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan selaku aparatur negara seperti itu. Nah, mungkin dari Surya ataupun Kanita ada pendapat kira-kira sebetulnya boleh nggak sih aparatur negara itu langsung membantu masyarakat tanpa adanya suatu izin dari atasannya? Silakan. Ya mungkin dari aku dulu ya. Kalau 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 aku memang sesuai hukum kan kita sudah selesai ya. Jadi dui fungsi TNI itu juga sudah selesai. Negara juga sudah memutuskan bahwa untuk urusan sipil itu kan harus diselesaikan oleh polisi, sudah menjadi ranah polisi. Sedangkan untuk TNI, AD, AL, dan AU beserta seluruh korps di bawahnya bertanggung jawab untuk keamanan. Saya kalau nggak salah, polisi itu juga keamanan tapi sifatnya domestik. Sedangkan kalau TNI itu lebih ke arah pertahanan negara. Mungkin apabila negara Indonesia diserang oleh negara asing, atau Indonesia sudah memasuki eh, apa martial law ya, apa ya bahasa Indonesianya ya, apa ya Kosuki ya, martial law itu ya bahasa Indonesianya ya. Martial law itu ilmu bela diri. Bukan, martial law itu berarti kalau negara sudah di bawah komando militer itu apa namanya? Aku juga nggak begitu paham apa itu namanya. Jadi kalau di negara kita, kalau terjadi terjadi huru hara atau situasi genting memasuki situasi perang, akan ada di mana seluruh fungsi kepemimpinan itu di take over dari eksekutif menjadi militer. Itu Hmm. martial law, ya kan? Yang paling banyak terjadi itu di Myanmar sama di Thailand. Jadi negaranya kacau, antara eksekutif, yudikatif, sama legislatifnya berantem, parlemennya
parlemennya sudah tidak berfungsi, maka militer yang mengambil alih, ya kan? Mm-mm. Nah, mungkin kalau sudah memasuki itu, apa yang dilakukan Brigjen Junior itu nggak salah. Jadi kalau menurut aku, memang di Indonesia ini susah ya. Jadi kita mau membantu pun itu, walaupun atas dasar kemanusiaan, gitu kan? Apabila itu bukan menjadi bagian dari tupoksi, ya kita mau nggak mau harus diam. Mau nggak mau gitu loh. Ya, ya memang ini sistem yang sudah disetujui oleh negara kita, mau nggak mau. Jadi aku bilang mungkin cara-cara yang dilakukan Pak Brigjen itu salah ya. Mungkin kalau dia hanya mengutarakan sikap itu oke. Tapi kalau saya nggak salah kan Pak Junior ini sampai intervensi kan, melakukan intervensi, kemudian bersurat ke Pak Kapolri ya. Kalau saya nggak salah, kemudian kalau saya baca itu kan tuduhannya dia satu melakukan tindakan yang di luar kewenangan dan kewajiban. Dua, dia mengatasnamakan wewenang. Jadi eh, merasa dia adalah staf ahli Kasat sehingga diberikan tugas. Katanya tidak ada perintah dari atasan. Ya, jadi menurut saya gitu sih. Jadi di Indonesia ini memang kalau memang bukan ranahmu lebih baik diem deh gitu. Gimana dengan Kerita? Jadi tutup mata, tutup telinga ya Pak ya. Kalau saya sih lihat kasusnya Brigjen TNI Junior ini setuju sih. Setuju kalau beliau dihukum. Bukan dihukum apa ya? Ya mungkin malah dicopot ya katanya. Karena emang apa ya? Menurut saya manusia tuh kadang lupa dengan siapa dirinya. Ya boleh aja sih punya sifat saling tolong menolong, sifat apa rasa kemanusiaan yang tinggi itu boleh, cuman kan ya balik lagi harus tahu siapa dirinya. Beda ceritanya kalau seperti saya orang biasa ya namanya, terus saya tuh pengen pengen bela mati-mati tetangga saya misal yang lagi kena kasus dan sebagainya. Nah, saya kan nggak perlu izin saya dong otomatis, nggak perlu izin Pak Surya dong kalau mau bela tetangga saya tadi. Beda cerita sama PNS, ASN maupun aparat, itu kan istilahnya hidup di bawah aturan negara. Jadi apapun yang dilakukan, pasti kan harus atas izin atasan. Udah embel-embelnya udah si atasan ini harus tahu gitu loh. Dia nggak bisa seenaknya sendiri seperti saya teman-teman tadi. Itu sih menurut saya. Iya sih, tapi kalau kalau aku mau bilang ya, ini memberikan jurisprudensi yang buruk sih. Jadi negara kita ini akan menjadi sebuah negara yang semakin teratur, tapi juga semakin tidak bisa mengungkapkan rasa kemanusiaan. Kalau menurut saya ya, karena kan ini, andai kata ini ada sebuah kejadian itu terjadi di sebuah tempat. Nah, kalau atau kita jangan ngomong yang TNI lah, kita ngomong nggak bisa ya. Contohnya paling bagus memang TNI sih. Jadi kalau TNI dia melihat sesuatu, tetapi dia tidak bisa melakukan aksi, itu
cukup sedih kalau ternyata dia melakukan mau membantu orang itu, tapi akhirnya dihukum. Walaupun sebenarnya kalau dia melihat, dia harus bilang dulu ke polisi, kemudian polisi yang melakukan tindak tindak lebih lanjut ya. Cuman eh, saya rasa apa yang terjadi di kasus Pak Brigjen ini ceritanya kan sudah cukup lama ya kan, tidak terjadi dari 1-2 hari. Jadi kalau prosedur kalau kejadian yang terjadi terhadap menimpa rakyat terjadi terus-menerus, ya kalau memang dia sudah ngomong ke pihak polisi, kemudian tidak ada tanggapan, ya kan, ini kan akan memberikan contoh yang luar biasa kurang bagus ya menurut aku ya. Jadi selama itu bukan koridormu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah berarti kan ya ini PR ya, aku juga kalau ditanya nggak punya jawabannya. Tapi kan ini menurutku ya menggeser eksistensi Pancasila kita sih. Kalau menurutku ya. Iya. Ya Pak Bu. Tapi kan sebenarnya gini loh, sistem demokrasi itu kan memang luas kan. Jadi gini loh, ya kalau saya bilang sih, sebetulnya sih bukan terkait dengan kenapa kok tidak boleh kita itu mencampuri apa yang bukan menjadi bidangnya, bukan. Tapi gini loh, terkadang itu kan namanya sekarang itu orang itu kan memiliki perasaan sosial itu yang berbeda-beda. Jadi kalau saya lihat sebenarnya aparatur ini itu dia itu secara niatnya itu merasa itu dia hanya kepingin itu membantu karena pertama itu orang yang diambil haknya itu dia apa ya tidak memiliki semacam knowledge yang cukup untuk mempertahankan haknya, makanya kenapa dia itu membantu orang tersebut. Nah, apakah di sini kemudian istilahnya ketika kalau dia bantu itu keliru? Kalau saya tidak, karena begini loh, yang menjadi keliru adalah ketika dia itu mempergunakan jabatannya tanpa sepengetahuan. Ya, itu yang memang keliru. Karena apa? Kalau dia ingin membantu secara pribadi, mestinya itu tidak membawa dia punya jabatan maupun pangkat di tingkat aparaturnya. Nah, karena dia itu membawa istilahnya kedinasan, itu yang menjadi problem. Karena apa di sini? Kalau saya lihat kan sebenarnya dia ini kan terjegal karena pertama adanya suatu aturan. Kalau dia selaku aparatur negara itu memang kepingin bertindak, itu memang harus orang bilang sih lapor bosnya dulu, lapor pimpinan dulu, ada izinnya, ada suratnya untuk dia melakukan suatu tindakan. Nah, di sini yang ini, jadi, si orang ini dia merasa mungkin lupa ya, karena mungkin terlanjur dia itu udah bantu, kemudian, tetapi kemudian dia itu lupa kalau dia mesti minta izin dulu kepada atasannya. Itu tadi kira-kira boleh atau tidaknya. Dan cuma kalau saya rasa dia tidak. Kalau dibilang apakah istilahnya melampaui kewenangan, ya enggak, karena yang dia kasih itu semacam mediasi dan juga semacam negosiasi dengan pihak-pihak terkait itu yang memang berhubungan dengan haknya orang tersebut, begitu. Sama Dan seperti itu yang Surya dipermasalahkan kan? Hah? Itu yang dipermasalahkan kan? Bukan, yang dipersoalkan tuh kalau menurut saya ya, itu adalah dia mempergunakan jabatan dia. Jadi gini, saya ini bos. Nah, tapi berbeda tempat, berbeda waktu dia pergunakannya. Misalkan Surya bos di PTA. Nah, Surya ini kemudian mempergunakan jabatan dia itu untuk pressure kepada Kanita. Nah, sedangkan Kanita ini itu di zona umum di luar PT. Nah, itu memang menjadi persoalan. Bukan. Tapi kalau waktu itu Pak Brigjen tidak menggunakan pangkat dia tidak akan bisa intervensi. Begini loh, sebetulnya ya, itu ada kayak kalau saya lihat kan di tingkat aparatur itu sebetulnya itu sudah ada jalurnya. Jadi gini loh, kalau menurut saya ketika ada warga yang memang memerlukan perlindungan hukum, itu mestinya juga dia itu
diarahkan juga mungkin ke posbakum, mungkin juga istilahnya diarahkan ke orang-orang ataupun lembaga-lembaga terkait kan begitu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa kok tidak diarahkan ke sana, tetapi ditangani secara pribadi. Karena mungkin juga ya pertama ingin menunjukkan sih kalau dia itu juga selain memiliki tugas dan fungsi untuk mempertahankan RI, dia juga kepingin juga istilahnya membantu masyarakat juga sebagai bentuk untuk mempertahankan NKRI itu. Saya paham, memang di sini tuh ada yang miss apanya. Iya, dia memakai istilahnya pangkat dia itu tanpa izin dari si atasannya. Itu yang menjadi persoalan. Bukan soal itunya apa namanya nggak boleh info atau boleh info, enggak, bukan, tapi timingnya dan dapat izin enggak, itu loh Surya, itu yang Tunggu dapat izinnya sangat terlambat tuh. loh. Makanya kenapa itu kan kalau misalkan kita lihat itu, kenapa kok nggak dia tempuh dulu izinnya? Ya loh, kan Mungkin gini, kalau aku rasa sudah diminta nggak keluar. aku juga kurang paham, cuma kalau saya lihat kan dia itu kan Tapi mungkin ranahnya kan beda juga, tau. Maksudnya kalau Betul. yang TNI dekat dengan masyarakat itu kan harus bisa kayak semacam yang dikaidin gitu-gitu kan. Maksudnya nggak langsung Jadi yang kan kalau dari atasan gitu loh. TNI itu kan ada Pangdam. Pangdam itu untuk biasanya provinsi. Di bawah Pangdam itu ada Kodam, terus bawahnya ada Korem, Rayon kan. Kemudian Ya, Kodim. Kodim itu biasanya kayak kabupaten, ya kan. Kemudian di bawah lagi itu ada namanya Koramil. Itu yang biasanya di desa-desa. Nah, yang lebih dekat ke masyarakat itu kan Babinsa. Jadi nama ya, nama 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 regunya gitu itu Babinsa. Kalau aku nggak salah, dulu Pak Jenderal ini bermasalah karena Babinsanya ditekan kalau nggak salah, ditangkap sama polisi. iya. Jadi sebelumnya kan dia udah ciri loh, berarti udah pernah ada masalah gitu loh. Bukan, Sampai jadi sekarang kan, Babinsa itu kalau nggak salah itu nggak boleh ditangkap sama polisi. Babinsa itu kalau ditangkap kan ada polisi militer ya kalau nggak salah ya. Loh, iya, gini loh. Sebenarnya kan case-nya itu adalah memang bermula dari adanya Babinsa tersebut. Saya paham, gini loh. Babinsa itu kan ketika dia entah itu gimana posisinya, tapi dia selaku istilahnya orang yang memiliki pangkat kan enggak apa secara regulasi ya kan enggak, tidak diperbolehkan kan langsung turun. Mentang-mentang misalkan sudah selaku bos di PTA, lalu kemudian Surya lihat, Nggak boleh, memang nggak boleh. Cuman kalau sudah bekerja sebagai satuan unit ya, itu mungkin rasa persaudaraan lebih lebih mengalahkan logika. Karena mereka itu kan unit. Kalau militer itu kan unit. Jadi ada saat di mana ini sering terjadi lah. Kalau kita sudah terlalu lama kumpul dengan beberapa orang dalam durasi waktu yang lama, itu kan mungkin rasanya melebihi saudara. Aku nggak bilang dia dia itu benar ya. Aku bilang yang dia lakukan itu salah. Karena itu keluar daripada garis komando dia, keluar dari tanggung jawab dan kewenangan dia sebagai TNI. Aku bilang itu salah. Secara aturan itu dia salah. Cuman secara moral dia nggak salah. Itu sih poin yang aku mau bilang tuh itu. iya, aku juga sepakat dengan Surya. Cuman kalau menurutku, apakah dia itu keliru enggak 100%? Ya, enggak juga. Karena begini loh, dia itu kan kebetulan, kalau maksud dia kebetulan aja mendengar, atau mungkin mendapat semacam laporan ya, kalau ada si Babinsa itu kemudian yang bermasalah karena membantu seorang warga, kan begitu. Nah, tapi di sini juga, apakah kemudian istilahnya dia selaku orang yang memiliki pangkat tersebut itu istilahnya boleh langsung action kemudian seperti itu, yaitu yang memang menjadi masalah. Jadi gini loh, sebetulnya apa yang dia lakukan itu semacam
pemberian himbauan juga, dan juga istilahnya semacam pemberian teguran juga buat orang-orang yang itu tidak seharusnya tuh melakukan tindakan seperti apa namanya, kayak memperkarakan si Babinsa tersebut. Nah, tapi di sini itu ada yang miss di mananya sih? Ya cuma itu tadi, dia itu memiliki salah satu celah itu karena dia tidak ada izin aja dari si pimpinan, sehingga di sini kemudian kalau saya lihat juga kenapa kok dia kemudian ditetapkan, karena itu membawa nama baik si lembaga tersebut. Kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa ya istilahnya si aparat itu bertindak nggak pakai izin, lebih kalau orang bilang sih lebih apa ya, barbar. Jadi tentang pakai apa ya, mau pakai baju coklat, baju doreng, pakai atribut seperti itu, wes di jalan seperti itu. Nah, itu yang akan apa ya? Yang akan bertambah buruk buat si lembaga tersebut. Makanya kenapa kan kalau misalkan sudah sama kita lihat, itu kan banyak sekali kan masalah-masalah juga terkait dengan apa yang orang-orang itu apa ya, yang mengenakan atribut palsu juga, seolah-olah menjadi aparatur juga. Nah, di sini kemudian apa ya, kenapa ini kemudian harus adanya izin? Bukan apa ya, bukan menghalang-halangi si orang ini itu untuk melakukan pertolongan secara moral, bukan. Tapi apa ya, ya memang dia menghindari hal-hal yang menghindari jadinya hal-hal yang tidak diinginkan, semacam apa, orang-orang yang seolah-olah mengaku sebagai aparatur negara. Itu banyak. Makanya kenapa di sini lembaga tersebut berusaha menertibkan, yuk kamu mau action itu ya bu, ya izin, harus sesuai prosedur. Misal sekarang Kanita misalkan sudah selaku bosnya Kanita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, meeting dewe. Nah, pasti sudah bilang gini kan, loh, lah Kanita ini kok gak izin aku ya, gate Babibu meeting dewe mengambil langkah sendiri. Nah, gimana Betul. Surya? Kan Aku setuju. Aku setuju. Yang aku enggak setuju, kalau untuk membela orang, itu aku rasa enggak perlu izin, Pak. Ini kan sekarang gini, kalau analoginya sekarang aku balik. Kalau ada tentara di jalan, ngelihat orang dirampok, boleh ngejar, boleh nahan enggak? Enggak boleh kan? Boleh nggak? kalau menurut saya ya, kalau Ya. ada yang ngejar di jalan karena itu melihat ada sisi perampokan, itu pertama dia nggak berhak nahan karena dia bukan aparatur negara. Tapi mengantarkan ke kantor boleh bilang polisi. nggak kalau misalnya ada tentara yang berusaha ngejar aku, hei kamu jangan pegang aku ya, kamu nggak ada hak nahan loh. Tapi kan bisa, bukan nahan sih, tapi kan bisa nyerahin si perampok ini ke kantor polisi. Habis itu bukan urusannya dia. Tapi kan apabila terjadi dalam sebuah pengejaran terjadi bentrok fisik, gimana? Bisa nggak aku menyalahkan tentara itu melakukan tindak pemukulan? Kan terjadi kan sebuah misalnya andai kata aku ini rampok ya kan, aku merampok sebuah orang yang tak rampok, tiba-tiba ada anggota TNI mengejar aku, berusaha mengambil balik atau menahan aku, terus aku terjadi sebuah pemukulan, boleh nggak dia aku tuntut dia mukul aku? Ya kalau misalkan sudah terpukul dan memang itu istilahnya ada saksi dan visumnya, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Dan dia boleh nggak disalahkan, dia keluar daripada wewenangnya. Kan bukan urusan dia nahan saya. Bukan urusan dia kan nangkep aku. Iya. Tapi masalahnya beda sih kalau sama yang warga ini kasus Sentul ini. Betul. Nggak. Karena kan itu pro kontra. Maksudnya beda dengan masalah perampok gitu loh. Betul. Yang mau aku bilang adalah kalau ini ditertibkan, untuk kasus-kasus seperti itu juga harus ditertibkan dong. Ini ya, kalau mau saya mulai kasus kecil gitu maksudnya. Betul. Nggak boleh loh. Babinsa nangkep maling ayam.
membantu polisi Tapi nangkap kalau kriminal nggak boleh loh. iya, tapi kalau nggak sengaja lihat kan ya akhirnya Nggak boleh, saya bukan bantu dong. wewenang kamu kan. Ingat yang dipermasalahkan di sini apa? Di luar wewenang Wewenang. kamu. Kalau saya lihat tuh gini ya, sebetulnya itu penyalahgunaan kewenangan sih memang eh, bukan sampai koridor seperti itu ya, karena gini, konteks dari penyalahgunaan wewenang itu berhubungan dengan pertama itu dia mempergunakan itu dengan tujuan-tujuan yang kurang baik. Karena gini ya, misalkan kalau Kanita sama Surya pun juga pernah baca, itu gini, itu ada sih sebenarnya. Nah, misalkan semacam orang-orang itu yang namanya orang itu apa ya, berdemo ya, kemudian itu melewati yang namanya itu tempat wilayah dari bukan bukan TNI, tapi apa? Misalkan tempat baik itu Satpol PP atau apa, itu dia itu boleh memberikan semacam apa ya, istilahnya kayak agar himbauan agar bubar itu dia boleh, tapi itu ada batasnya, nggak sampai kemudian melakukan semacam apa, kayak istilahnya itu menembakkan gas air mata, ya Nggak. Tapi enggak kalau gitu yang ya. contohnya pengejaran, Iya kan, Kan kalau TNI Polri pengejaran boleh nggak? bersinergi, Pak. begini ya, enggak beda gitu Surya, apa konteksnya itu istilahnya, apakah dilarang seorang yang bukan anggota Polri atau itu kemudian dia itu memberikan semacam kayak itu perlindungan? Ya boleh, tapi gini loh, ada batasannya. Beda ketika dia apa ya, menolong orang yang terkena tindak kriminal kejahatan umum, misalkan apa terkait dengan perampokan, pencurian dan lain-lain, itu lain lagi. Karena di sini Loh, ini kan Jenderal Tumilar melindungi warga yang terkena penggusuran paksa oleh Sentul City. loh iya kan gini loh, Tapi kalau menurut saya itu tetap beda, Pak, kasusnya sama beda. perampokan. Apa? Mungkin yang di warga kasus Perampokan ini lebih skalanya ke kecil, penggusuran yang dilakukan oleh pihak swasta perusahaan besar skala besar gitu. bukan, takutnya tuh kan karena pro kontra, takutnya kalau ngebela sini kan jadi nggak netral. Sedangkan aparat kan harus netral. Membela Walaupun membela warga itu tidak pihak ada pro warga. kontra, Kanita. Tapi kalau dari tim musuh kan jadi pro kontra. Apa? Dari tim musuh, Tim musuh? Maksudnya? musuhnya. Loh, iya. Kas. Maksudku, poin yang aku mau utarakan adalah kita tidak boleh membedakan warga yang tergusur, menolong warga yang tergusur, dan menolong korban perampokan. Konsepnya Dengan sama. perampok. Konsepnya itu sama. Kita ini menolong warga. Iya nggak sih? Atau aku salah? Keliru bro, kenapa? Gini ya, pribadi ya. Kan terus terang ya Surya ya, satu, pertama itu dia itu kan memang terikat dalam hubungan kedinasan. Beda, ya kan Surya ibaratnya seorang sipil yang jago ilmu bela diri. Nah, Surya membantu. Ada orang misalkan apa terkena pelaku kejahatan. Nah, itu Surya boleh bantu, tapi ada limitnya apa? Ya, jangan kemudian main hakim sendiri. Nah, kalau misalkan Surya ibaratnya selaku aparatur negara, ketika kepingin bertindak, itu beda dengan aparatur negara yang memang fungsinya khusus, kayak semacam polisi. Nah, kenapa di sini ada perbedaan kok? Kenapa kok itu mesti izin dulu pimpinan? Nah, kalau polisi kan ketika ada kejahatan dia boleh respon karena satu, tugas dan wewenangnya itu berbeda. Kedua, kalau setahu saya yang boleh quick respon itu memang hanya tingkat kepolisian ketika ada warga yang mengalami suatu masalah. Nah, kalau aparatur kan dia harus ada izin, kecuali dalam kondisi genting ya, ibaratnya perperangan. Itu pun juga ada komando dulu, barusan dia boleh
turun perang gitu loh. Karena ada perbedaan Surya. Jadi Kalau jangan sampai di sini ka- juga. ka- ka- kalau 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 perangku, andai kata nih, kita buat sebuah analogi ya. Andai kata di kota kita ini Surabaya, tiba-tiba ada orang dari langit-langit turun pakai parasut, ternyata dia tentara dari negeri Wakanda, ya kan? Itu tidak mungkin anggota TNI nunggu telepon komandan. Sudah pasti dia harus mengamankan warga dulu kan. Nah, gini loh Surya. Kamu tahu nggak ini apa? Itu berbeda apa namanya gini loh. Ketika misalkan kayak semacam eh, kayak dulu kan kalau misalkan kan kita sama saya kan misalkan mengenai illegal fishing, ya toh kapal masuk ke teritori negara kita. Pertanyaan begini, apakah itu ditembak? Ya tidak, ada warning dulu. 1, 2, 3, kalau tetap bandel, ya ditembak. Nah kalau misalkan ada yang Itu yang ada boleh nembak angkatan laut atau Coast Guard? yang nembak ya dari TNI kan, Angkatan Laut. Itu pun juga Enggak. pasti tunggu komando dulu. Kenapa? Karena itu istilahnya Itu juga rame loh kok. Hmm? Karena kalau aku nggak salah ya, karena per wilayah perbatasan itu wilayahnya Coast Guard. Coast Guard itu apa ya bahasa Indonesia nih ya? Syah Bandar. Kalau mungkin kalau wilayah laut ya dipegang sama AU lah, sama AL. Enggak. Jadi kalau selama kapal yang masuk itu tidak menyerang negara, yang boleh mengintervensi itu Coast Guard atau dari Kementerian Perhubungan Laut ke Syah Bandaran setempat. Ya, tapi kan Tapi kalau tapi kita Indonesia sikat aja pakai AL kan? tapi itu kan nggak langsung ditembak. Sama seperti kalau ada tentara dari negeri Wakanda datang, terjun payung itu masuk. Gak mungkin langsung ditembak. Pasti ada warning dulu, suruh tiarap dulu, suruh apa namanya angkat tangan Nah, dulu. nah kalau dari Wakanda datang langsung berondong penduduk. Nah itu lain lagi. Ada namanya istilahnya upaya untuk pembelaan diri lain lagi. Jadi karena kayak gini loh, semua pasti ada tracknya. Kan nggak mungkin kan sekarang yang namanya polisi itu langsung tembak maling. Nggak, pasti ada tembakan peringatan dulu kan. 1, 2, 3. Kalau tetap aja seperti itu jadi ditembak. Bro. Ada prosedurnya. Jadi nggak langsung main ya enggak. Nah itu bentuk apa? Dia menjalankan fungsinya. Kalau ini kan nggak ada nggak ada apa namanya komando apa-apa, kemudian dia langsung mengawal si warga, lakukan mediasi dan segala macam dengan membawa dia punya pangkat. Itu kalau dia membawa nama pribadi mungkin lain ya, dan dia juga mengarahkan mungkin kemana, ke LBH atau Kosbakum, itu mungkin lain. Tapi kayak dia ini kan menanganinya secara pribadi juga menggunakan pangkat dia. Itu bro, gitu. Lain. Jadi ada perbedaan sih bro. Tapi kalau saya bilang sih, apakah itu bosan pertama kali terjadi? Ya enggak. Zaman yang lalu juga pernah ada yang bantu warga gitu, kemudian karena dia lupa izin dulu sama kepalanya, ya kena sanksinya, gitu. Sanksi etiknya seperti itu. Itu aja sih bro. Gitu. Jadi nggak langsung apa namanya, itu kan nggak langsung kena sanksi bro. Jadi ada tahapannya, dia udah mediasi, udah begini begitu, lalu setelah ditelusuri kok nggak ada izin ya, kamu tidak seperti itu. Nah itu Dia itu aja. bukannya sempat dimutasi jadi staf ahli, iya kan? Waktu kasus ini kan dia belum jadi staf ahli Kasat kan? Kalau menurut saya sih yang dia bawa itu kan pangkatnya dia, bukan staf ahli. Jadi dia pangkatnya dia yang dia lebih tonjolkan.
Dan dia Enggak, juga tapi kalau sekarang aku baca di berita, dia itu dipersalahkan karena dia mengaku itu dia sebagai staf ahli Kasat. Jadi melaksanakan perintah tanpa izin terus menyalahgunakan wewenang. Kayak kayak bojo gitu loh kalau aku nggak salah baca ya. kalau kalau gini ya, intinya itu juga kemungkinan besar memang bisa terjadi. Tapi kan harus ada pembuktiannya. Tapi kalau saya lihat dalam dalam istilahnya berita tersebut, itu kan dia karena satu tidak ada izin aja untuk apa namanya itu melindungi warga, kemudian membantu memperjuangkan haknya, itu aja bro. Karena dia mengambil langkah-langkah semacam ya semacam penegak hukum seperti apa ya? Iya, yang di bidangnya tadi itu. Dia akhirnya dia semacam apa ya? Kayaknya kok agak sedikit overlap ya, karena nggak ada izin juga. Dia akhirnya dia terkena sanksi seperti itu. Beda dengan kan Kanita ya kan, Kanita itu selaku apa ya? Bawahan Pak Surya. Ya, Bapak Mbak Surya. Kemudian Kanita itu melihat kantornya Pak Surya itu ada huru-hara. Nah, Kanita selaku karyawannya Pak Surya, satu, itu merasa, waduh, ini kan anu ya, tempatnya Pak Surya. Kalau huru-hara, setidaknya saya harus bantu Pak Surya kok, kan begitu. Nah, tapi begini, Kanita ini lupa ada batasannya. Jadi ketika ada huru-hara itu si Kanita ini itu mempergunakan kewenangan yang tidak ada hubungannya dengan dia punya jabatan itu. Jadi ya kenapa tiba-tiba dia membuat tembok setinggi 2 meter depannya kantornya Pak Surya? Kan tidak boleh. Dia selaku karyawan mestinya apa? Menghubungi pihak yang berwajib dong. Oh, ada huru-hara ini. Tapi dia nggak seperti itu. Dia langsung memberikan pelindungan. Nah itu sama dengan membangun tembok seperti itu. 2 meter kan begitu. Itu yang menjadi problemnya. Kecuali kalau dia hubungi dulu pihak terkait, terus kemudian apa nunggu respon, nggak apa-apa. Itu beda sih Surya, karena sistemnya kalau ini kalau misalnya memang agak sedikit berbeda dalam konteks kita itu membantu sesamanya itu. Gitu. Nah, apakah kemudian Kanita itu salah nggak secara penuh mengamankan kantornya Pak Surya ketika ada huru-hara? Ya tidak. Tapi apakah di sini Kanita menyalahi nggak kewenangannya dia secara apa ya tanpa izin membangun tembok itu? Betul. Gitu. Tapi apakah Kanita salah nggak menghubungi pihak yang terkait? Ya tidak. Jadi ada tolak ukurnya, bro. Itu kalau menurut saya yang menjadi problem dari si aparatur ini. Gitu. Ya, ya tidak apa-apa. Memang kita negara setuju untuk itu ya. Let's live with the bureaucracy. Tapi mungkin beda cerita kalau si Brigjen Junior ini Babinsa kayaknya nggak apa-apa. Hmm? Ya kalau aku sih untuk closing closing dari pembicaraan kita kali ini cuma satu sih, Sentul City 1 TNI 0. Yalah, bro. Karena itu kan belum akhir kan. Jojo ngamuk apa Pak? Santai aja, bro. Itu masih Aku tidak marah, cuman aku cukup cukup anu aja lah. Cukup cukup kalau aku melihatnya ya, aku sebagai Cukup orang tahu. awam yang tidak mengerti kasusnya secara mendetail gitu ya, jadi hanya membaca dari media. Kalau aku melihatnya gitu, Sentul City 1, TNI 0. oke. Ini untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat topik kita pada sore hari ini apa? Mungkin dari Kanita dulu boleh. Kalau saya sih ya balik lagi sih prajurit TNI memang
wajib membela warga ya, tapi ya itu tadi harus sesuai aturan, jangan sampai keluar dari aturan atau prosedur yang sudah berlaku, terutama di negara Indonesia. Terus sekarang tuh harus semuanya tuh harus serba hati-hati, karena sekarang itu apa-apa gampang viral, terus apa-apa gampang dilaporin, ya kan? Mungkin dulu udah pernah ada kasus serupa kayak gini, cuman kan media sosial nggak segencar sekarang. Mungkin dulu banyak atasan TNI yang kecolongan karena ada anak buahnya yang kayak Brigjen Junior misal. Tapi karena nggak viral, akhirnya kan mereka nggak tahu dan nggak jadi masalah. Nah, sekarang kan dunianya udah beda. Kita mau ngomong apa aja, berapa detik aja udah langsung viral. Jadi ya lebih hati-hati. Terus apa-apa sekarang tuh yang berhubungan dengan masyarakat kan selalu rame, selalu riuh. Kayak contohnya ya kasus Sentul City ini, kasus-kasus penggusuran warga kayak yang kemarin warga Wadas itu kan juga masalah penggusuran. Terus ada lagi yang dulu waktu pembangunannya dulu New Yogyakarta Internasional itu kan juga warganya nggak mau digusur. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan penggusuran masyarakat itu pasti akan ramai karena mereka menolak kan pasti. Dan karena mungkin lebih ke meninggikan ego, akhirnya kan nggak ada titik tengahnya. Cuman satu masyarakat yang nggak nolak digusur. Kalau yang gusur bencana alam itu nggak akan nolak mereka. Kayak lumpur lapindo, terus letusan Semeru kemarin juga kan mereka nggak nolak digusur. Nggak mungkin nolak, karena kalau nolak ya mau luluran pakai abu vulkanis. Lapindo tidak nolak digusur, cuma minta ganti rugi. Iya, tapi nanti kan setelah diganti rugi pasti ada lagi, karena manusia itu tidak akan pernah ada rasa puas. Itu sih dari saya kok. Oke, kalau dari saya tambahkan ya, jadi terkait dengan berita ini, alangkah baiknya juga netizen itu bisa menyikapi dengan bijaksana. Karena satu, ada memang sisi yang dapat dibenarkan dan memang sisi juga yang keliru. Karena kalau saya lihat juga pertama, alangkah baiknya juga mungkin bagi aparatur ya yang kepingin membantu masyarakat itu juga mengikuti aja prosedur di tingkat kedinasan mereka masing-masing. Jadi kalau itu memang ada izin dari atasan, ikuti aja. Biar nanti ke depan itu tidak menimbulkan masalah baru. Seperti itu. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya. Oke, bye-bye.